Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya, Gerese Silvana Putri di podcast pendidikan dengan tema Prinsip Pembelajaran di Era Globalisasi. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan. Sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Lalu, akankah pendidikan itu harus mempunyai prinsip? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas bersama narasumber saya pada pagi hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Saidia Putri sebagai narasumber dari Saudari Grezia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ialah, bagaimana cara Anda mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan kondusif di kelas Anda? Baik, di sini Kakak akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Grezia. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, menata ruang kelas belajar, yang dimana kita sebagai pendidik harus melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi kelas yang akan kita ajarkan. Apakah kelas itu rapi atau dalam keadaan yang kotor? Hal itu sangat berpengaruh saat proses belajar dan mengajar. Yang kedua, suasana belajar dan mengajar. Di sini kita dapat mengambil poin. Jika suatu pembelajaran selalu baku, itu akan membuat proses belajar mengajar itu tidak akan sukses. Tidak semuanya pembelajaran itu dilakukan dengan yang baku atau serius. Kita bisa mengambil taktik lain untuk membuat kelas tersebut menjadi aktif, misalnya dengan media pembelajaran yang humoris. Hal itu akan membuat suatu pembelajaran dalam kelas itu lancar. Selanjutnya, menjadi guru yang menyenangkan. Bagaimana sih cara kita menjadikan murid kita itu bisa enjoy dalam melakukan sebuah pembelajaran di kelas? Oleh karena itu, kita akan membuat media-media yang akan kita berikan kepada siswa sebagaimana untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang bisa membuat suatu murid itu tidak terlalu baku. Kemudian, membiarkan siswa berkreasi. Di sini bisa kita membuat pembelajaran seperti kelompok. Hal itu sangat berpengaruh dalam interaksi, dalam berkomunikasi, sehingga dari pembelajaran berkelompok itu siswa itu bisa lebih aktif dalam menyampaikan suatu apa yang ingin dia sampaikan. Begitu. Pertanyaan kedua ialah, apa dampaknya bila kita sebagai mahasiswa tidak memahami prinsip belajar dan pembelajaran? Baik, di sini terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu pembelajaran dan apa itu pembelajaran. Belajar itu adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Siapa itu stimulus? Stimulus itu adalah guru, kemudian yang merespon itu adalah siswa. Seorang yang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Jadi dari proses belajar ini kita dapat mengetahui apa saja yang ingin kita lakukan, apa saja yang belum kita tahu dari proses belajar ini, kemudian dari tahu menjadi tahu. Kemudian pembelajaran itu apa, Bro? Pembelajaran itu merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat menjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Di sini, jika kita tidak mengetahui apa itu proses belajar dan mengajar di kelas, hal itu akan membuat pembelajaran di kelas itu tidak akan berjalan dengan lancar.
karena kita tidak tahu apa itu prinsip dari yang sudah Kakak jelaskan di poin pertama tadi. Yang pertama tadi kan menciptakan ruangan yang menyenangkan, salah satunya. Jika kita terlalu membakukan suatu pembelajaran di kelas, hal itu akan membuat dampak yang sangat negatif, karena dari situ tidak semua siswa itu senang dengan pembelajaran yang baku, atau tidak ada suatu yang menonjol, atau suatu yang tidak membuat suatu kelas itu bisa aktif. Kita juga bisa menerapkan diskusi tanya jawab. Hal itu akan mengasah logika suatu siswa agar suatu siswa itu bisa menanggapi apa yang seseorang pendidik itu pertanyakan gitu. Pertanyaan ketiga ialah, apa yang Anda lakukan untuk memotivasi diri Anda sendiri sebagai mahasiswa? Baik, motivasi saya yaitu lakukan apa yang menurut Anda benar. Jangan pernah insecure dengan apa yang Anda lihat. Yang pertama, lakukan apa yang menurut Anda benar. Misalnya dalam suatu yang positif. Tidak mungkin kan kita melakukan sesuatu itu yang negatif. Tentunya hal itu kita akan membuat diri kita bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, jangan pernah insecure dengan apa yang Anda lihat. Terutama dalam era mahasiswa ya. Pastinya kita pernah merasa insecure dengan apa yang orang miliki. Misalnya orang itu punya ini, sementara kita sendiri tidak punya. Orang itu pintar, kita sendiri pun merasa kita ini biasa-biasa aja. Tapi kita pikir dulu, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari situ kita dapat melihat suatu yang kita sendiri tidak tahu apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita. Intinya jangan pernah kita merasa insecure sama diri kita sendiri gitu. Baik, terima kasih Kak. Baik, terima kasih sudah menjadi narasumber saya pada pagi hari ini. Saya Geresa Silvana Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa.